Masya Allah. Alhamdulillah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kita disuruh bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tawakal bukan cuma sekedar pasrah. Akan tetapi ada aturannya. Tawakkul berserah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang terpuji. Sebab man tawakkal 'ala Allah kafah wa aghnah wa tawallah. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah bakal cukupin dia. Allah cukupin apa yang dia perlukan. Allah cukupin dia dari gangguan yang mengganggu dia. Allah bikin dia kaya, Allah Ta'ala handle urusan dia. Ingin sesuatu, ketika dia bertawakal kepada Allah, Allah bakal berikan apa yang dia inginkan. Allah bakal lindungin dari apa yang dia khawatirkan. Allah bakal handle urusan dia dengan sebaik-baiknya. Inna waliyallahu alladzi nazzala kitaba wa huwa yatawallas salihin. Jadilah orang saleh, maka urusan engkau akan dihandle oleh Allah Ta'ala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka sudah cukup. Allah Ta'ala yang handle segala urusannya. Fa huwa hasbuh. Allah yang handle, cukup itu udah semuanya. Wa tawakkul itu adalah buah daripada kesungguhan di dalam tauhid, mengesahkan Allah. Dan ketika tauhid tersebut meresap di dalam hati dan menguasai hati, maka jadilah hamba tersebut hamba yang berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illahu fattakhidhu wakila. Pertama, menyaksikan rububiyah, infiradullah birububiyah, thumma infiradahu biluluhiyah, fattakhadahu wakila. Pertama, dia menyaksikan keesaan Allah birububiyah, dengan ketuhanan. Allah Tuhan yang mengatur, yang memberi, yang menata, yang membina. Kemudian juga kepada uluhiyah, menyaksikan keesaan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah tempat mengadu, tempat mengeluh, tempat bertumpu, tempat berserah. Mengadunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inama ashku bathi wa huzni ilallah. Kemudian setelah itu, ketika dia mengetahui Allah Tuhan, satu-satunya Tuhan, yang menciptakan, yang mengatur, yang menata, yang membagi, yang kaya, yang penyayang, ya udah berserah dia kepada Allah Ta'ala. Enggak ada yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita pasrahkan. Kita aja pasrah kepada dokter yang mengoperasi kita. Kita pasrah kepada pilot yang nyetir pesawat kita. Kita pasrah kepada supir yang mengemudi mobil kita atau bis umum atau apa, kita pasrahkan kepada dia. Subhanallah. Kita pasrahkan kepada tukang masak kita. Apa yang dia masak, nggak tahu apa yang dimasukin. Yang dimasukin racun atau karbol atau apa. Ya pokoknya kita pasrah, percaya, enggak, insya Allah sih baik dia. Kenapa kita nggak percaya sama Allah? Nggak pasrah kepada Allah yang pandai mengatur. Dan Allah jago dalam mengatur. Lihat bagaimana Allah mengatur bumi, Allah mengatur matahari, Allah mengatur rezekinya hewan. Kalau yang kita khawatirkan rezeki, lihat bagaimana Allah mengatur rezekinya hewan. Allah mengatur rezekinya semut, Allah mengatur rezekinya tikus, Allah mengatur rezekinya cacing, Allah mengatur rezekinya kutu. Sampai kutu dikasih rezeki. Subhanallah. Kutu ada rezekinya. Bagaimana, siapa yang nyuapin? Makan apaan? Makan apaan? Dia tinggal di kepala orang.
Siapa yang berani nyolek kepala orang? Kepala pejabat, kepala menteri, kepala presiden, kepala gubernur. Siapa yang berani nyolek? Kepalanya raja. Allah yang ngasih makan. Atau sembunyi di dalam kepala tersebut. Terbukti Allah Ta'ala jago, ahli, dan hebat di dalam ngasih rizki kepada semuanya. Allah ngasih rizki kepada bayi. Allah ngasih rizki kepada janin. Di dalam perut ibunya janin. Makan apaan tuh janin? Allah ngasih rizki. Allah menyampaikan rizki kepada janin tersebut. Itu janin bisa bernapas. Dari mana? Allah yang nyampein. Itu janin bisa bernapas. Itu janin bisa bisa hidup, bisa berdetak. Subhanallah, diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang enggak ada keinginan mau kalau dia makan, nah itu terus makanannya larinya kemana? Dibuangnya kemana? Kalau kita makan ke WC, ke kakus. Tapi kalau janin bagaimana? Buangnya kemana? Aturannya seperti apa? Subhanallah. Ketika dalam perut nggak ada keperluan untuk begituan. Ketika lahir udah ke alam dunia baru dibikin keperluan dia untuk mengeluarkan limbah dari apa yang dia makan, apa yang dia minum. Subhanallah. Allah yang ngaturin semuanya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Walidzalik terbukti di alam semesta kehebatan Allah dalam mengatur. Lebih hebat dari kita. Kita bisa mempercayakan, memasrahkan urusan kita kepada makhluk yang lemah. Tidakkah kita merasa tentram, merasa tumaninah, merasa nyaman, memasrahkan urusan kita kepada Allah Ta'ala? Sampai kapan lu mau curiga sama Allah? Kurang baik apa? Kita sampai usia begini, yang ada yang usianya 15, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Sampai usia begini kita, Allah Ta'ala enggak ngurangin kita. Terbukti, tiap saat, tiap waktu Allah setia dalam memberi rizki kepada kita. Enggak pernah di-cut, enggak pernah diputus. Pernah enggak dalam suatu waktu rizki kita diputus oleh Allah Ta'ala? Tapi saya dipecat dari pekerjaan. Pernah tahun berapa saya dipecat dari pekerjaan. Hidup, masih hidup? Masih. Ada makanan? Ada. Masih punya rumah? Ada. Hah? Masih. Subhanallah. Masih baik-baik aja. Gak pernah diputus rizkinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pintunya, perantaranya silih berganti. Tapi sang pemberi rizki dari balik pintu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tutup pintu yang sini, buka pintu yang lain. Dan di balik pintu adalah Allah. Allah, Allah, Allah. Enggak ada yang lain. Wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'minun. Orang beriman, ayo deh tawakal sama Allah. Beriman Allah mencipta, beriman Allah mengatur, beriman Allah memberi rizki. Maka ayo berserahlah, tawakallah kepada Allah. Fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Tawakkallah kepada Allah. Allah cinta orang-orang yang bertawakal. Orang yang tawakal itu dicintai oleh Allah Ta'ala. Allah sayang kepada orang yang tawakal. Makin tahun terbukti Allah Ta'ala enggak menelantarkan kita. Harusnya makin yakin, bukan malah tambah ragu. Kalau misalkan kita diurusin cuma hari ini doang, baru di hari doang kita diurusin, baru boleh kita mengkhawatirkan besok. Ini kagak, udah bertahun-tahun kita nggak pernah diputus dalam keadaan baik-baik aja.
Terus baru sekarang kita mau mengkhawatirkan besok. Puluhan tahun, udah 40 tahun, 50 tahun diurusin sama Allah Subhanahu wa taala. Terus setelah terbukti betapa baiknya Allah kepada kita selama berpuluh-puluh tahun, sekarang kita baru mau mencurigai Allah. Nah, keterlaluan. Al-insana li rabbih lakafur. Rasulullah bilang, "Lau tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqut tayr, taghdu khimasa wa taruhu bitana." Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, Allah bakal memberikan rezeki kepada kalian seperti Allah memberikan rezeki kepada burung. Itu burung pokoknya pagi keluar aja. Kemana? Ngantor dia. Apa dia punya kantor? Ngetik tuh burung. Pagi jalan dia nongkrong di depan meja komputer. Itu burung? Enggak. Tidak. Walau dia buka taksi online. Ayo, begitu. Kodok yang mau kemana? Ayo, naik sini. Kita anterin. Ada kecoa mau jalan, ayo sini naik. Kagak. Tapi dia jalan. Ikhtiar pokoknya. Jalan aja dulu. Jalan. Ikhtiar. Bukan molor. Dia jalan. Dia jalan, ikhtiar. Keluar dari rumahnya pagi. Lihat gak semangatnya dia untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Lu jalan dulu, pergi pagi sono, cari rezeki. Dalam perjalanan dia dapat makan. Udah gitu pulang, bawa besek. Mana beseknya? Ditembolok dia. Perutnya kenyang, perutnya udah penuh kenyang. Kemudian dia bawa besek ke rumahnya dia. Ditemboloknya dia. Subhanallah, penuh. Perut penuh, yang disimpan di sini juga penuh. Yang buat dia kasih anaknya, begitu. Hakadha. Taghdu, pergi di pagi hari. Jalan pagi, kosong, kempes. Wataruh, pulang di sore hari. Lihat gak? Rajin gak tuh burung? Pulang sore, seharian loh di jalan. Wataruh bitana. Nanti kalau pergi ke daerah apa namanya tuh? Daerah walet. Daerah tempat-tempat penghasil walet. Itu kalau pagi, burung pada ngantor. Beneran pada ngantor. Udah siang hening, nggak ada suara apa-apa. Ntar begitu udah sore, pada pulang ke rumah waletnya dia. Sore pulang. Subhanallah. Wa taruhu bitana. Kemana itu burung? Taghdu khimasa wa taruhu bitana. Kalau kita tawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, lihat gak tawakalnya burung bagaimana? Bukan dia cuma nyarang aja di rumah, tidur, nonton TV, chatting, buka medsos. Burung gak gitu. Tawakalnya dia, pergi sono, pergi jalan, taghdu. Kemana kayak perginya? Hatta ke masjid. Ke masjid, sholat, pengajian, majelis, acara, jalan pokoknya. Taghdu khimasah wa taruhu bitanah. Fil harakah barakah. Orang kalau gerak berkah. Safiru tasihhu, safiru turzagu. Pergi jalan, lu sehat. Pergi jalan, maka ente dapat rezeki. Bukan cuma ngendap di rumah aja. Dan itu disebutnya tawakal. Asal tawakal itu sumbernya adalah
ma'rifatul qalb, pengenalan hati bahwa segala perkara di genggaman Allah. Enggak ada yang bisa ngasih manfaat, enggak ada yang bisa membahayakan, enggak ada yang nyusahin, enggak ada yang nyenengin kecuali dengan kehendak Allah. Biadihil mulk, semuanya di genggaman Allah. Huwa nafi', huwa dar. Allah yang ngasih manfaat, Allah yang ngasih bahaya. Allah yang ngasih rizki. Huwal mu'ti, huwal mani', huwa dar, huwa nafi'. Allah yang ngasih, Allah yang mencekal. Allah yang memberikan bahaya ataupun memberikan manfaat. Semua di genggaman Allah. Huwa razzaq. Allah yang ngasih rizki. Enggak ada selain Allah. Huwal basit, huwal qabid. Allah yang membentangkan, Allah juga yang narik semuanya, mencabut. Allah yang ngasih, ngulur, Allah juga yang nyabut. Tuh. Dan makhluk, seandainya semua makhluk berupaya untuk ngasih manfaat kepada engkau dengan satu hal, enggak bakalan bisa. Kecuali dengan apa yang sudah ditulis oleh Allah. Mereka mau mencekal engkau atau membahayakan engkau dengan sesuatu, mereka enggak bakal bisa membahayakan engkau kecuali dengan sesuai apa yang ditulis oleh Allah Ta'ala. Jangan lagi cuma virus yang enggak kelihatan pakai mata. Ya, enggak kelihatan. Enggak kelihatan pakai mata tuh virus. Semua makhluk, semua manusia dengan senjata dia, dengan nuklirnya mereka, dengan pasukannya, dengan ini. Semua makhluk, bukan cuma manusia, sampai jin, sampai semua makhluk dah, binatang, hewan, tuyul, semuanya mau membahayakan engkau, enggak bakalan bisa, kecuali dengan apa yang sudah ditulis oleh Allah. Enggak bisa membahayakan kecuali dengan apa yang ditulis, enggak bisa ngasih manfaat kecuali dengan apa yang ditulis. Dokter seluruh dunia nggak bakal bisa nolong ente kecuali dengan apa yang ditulis oleh Allah Ta'ala. Tuh. Nah, tapi tawakal tuh satu, tawakal nggak pakai maksiat. Tawakal tapi maksiat. Berserah kepada Allah tapi dia maksiat kepada Allah Ta'ala dengan mengatasnamakan tawakal. Tawakal tapi nyolong. Tawakal nyuri, mencuri. Hindarin apa yang dilarang oleh Allah. Kerjain apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, dan bertumpulah kepada Allah. Apa yang Allah suruh, kerjain. Apa yang Allah Ta'ala larang, tinggalin. Terus pasrah dia kepada Allah. Bergantung, bertumpu, bersandar kepada Allah. Itu tawakal. Bukan Allah nyuruh apa, nggak dikerjain. Allah ngelarang apa, malah dia sikat apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Dia melakukan praktek haram, dia mencuri, dia menipu, dia berbohong. Nah, terus dia bilang itu tawakul. Nggak dibenarkan hal macam begitu. Laksanakan yang diperintahkan, jauhi yang dilarang. Bergantung, bertumpu kepada Allah, minta tolong kepada Allah, berserah kepada Allah, pasrah kepada Allah. Dan ketika kita melakukan usaha kerja, melakukan usaha duniawi, itu sama sekali tidak membuat tawakal kita menjadi cacat. Sama seperti tawakalnya burung. Pagi dia jalan, ikhtiar. Tapi jalannya dia tidak berarti dia kehilangan tawakal kepada Allah, enggak. Yang penting disuruh jalan ya jalan, waktunya jalan, waktunya pulang ya pulang. Tuh. Ikhtiar bukan berarti ninggalin ikhtiar sama sekali. Tawakal itu bukan berarti ninggalin ikhtiar, tetap ikhtiar kepada Allah Ta'ala. Dan sebab duniawi
tidak membuat tawakal kita menjadi cacat. Tidak. Oke, dia tawakal kepada Allah, ikhtiarnya nggak sekuat orang lain, tapi dia ikhtiar, oke, nggak masalah. Begitu ada orang ikhtiarnya dari pagi jalan, pulang jam 12 malam. Begitu. Ini kagak. Pagi jalan, buka toko, jam 9 baru jalan. Jam 11 sudah pulang. Begitu. Kenapa? Mau ngaji, udah kerja, udah kerja. Udah buka toko, udah ini. Dia nggak ninggalin ikhtiar walaupun cuma segitu doang. Tawakal. Bahkan Al-Habib Abdullah bin Salim Al-Attas, ya, abahnya Ammi Bagir, injitnya Habib Hud, tiap minggu ke Kuitang ngaji. Habis ngaji ya apa, dia buka tuh lapaknya dia di Kuitang situ, ada kain berapa biji, 3, 4, 5 biji, segitu aja udah. Orang yang salaman, yang apa, dia duduk di Kuitang, dia hadir ngaji, udah selesai ngaji, buka begitu, laku, alhamdulillah, nggak laku, bawa pulang lagi, selesai. Kalau ada orang ngundang dia hari Minggu acara, oh nggak bisa. Orang ngundang majelis juga, Beb ini kan majelis juga, saya mesti ke Kuitang, loh ini kan juga majelis juga. Bilang, saya dagang. Dibilang ngaji, nggak diterima, yaudah saya dagang. Saya mesti buka toko di sana, dagang. Begitu. Ikhtiarnya begitu. Orang tuh sungguh-sungguh tawakalnya kepada Allah, makin sungguh-sungguh ya makin ikhtiarnya juga ya kurang lebih deh, cuma formalitas doang. Sama kayak udah bos, oh jabatannya tinggi, masuk ke kantornya gitu, bukan kayak pegawai, satpam, oh dari orang belum masuk dia udah di situ, begitu, dia yang paling awal datang, dia yang paling akhir pulang, ya kan? Begitu naik jabatan tinggi dikit, masuknya ntar jam 8, jam 9, begitu, jam 3 pulang, wah udah jadi manajer, dia datang jam 9, jam 10, zuhur makan siang, nggak balik lagi, udah. Tapi orang kalau udah punya perusahaan, cuma datang ke kantornya doang, wala duduk di layar komputer, wala nyetek tombol tombol komputer, nggak dicetek, nggak dipencet, cuma datang, duduk, begitu setengah jam, sejam, pulang. Makin tinggi lagi jabatannya, seminggu sekali datangnya. Subhanallah. Hakadha. Nah, ketika batinnya orang udah kaya, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhtiar, tetap ikhtiar. Apa yang disuruh dia jalanin. Hakadha. Dia tidak tinggalkan tuh ikhtiar sama sekali. Enggak bagus ninggalin ikhtiar sama sekali, enggak baik. Kecuali kalau dia termasuk orang yang secara totalitas beribadat kepada Allah. Suruh ngantor enggak, suruh kerja enggak, suruh ngetik enggak, suruh ini enggak, suruh dagang enggak, begitu. Di masjid mulu juga enggak. Megang Quran mulu juga enggak. Puasa zikir mulu juga enggak. Ngapain? Ya nyender mulu begitu, pegang remote TV, ya main telepon, begitu. Itu mah bukan tawakal namanya, males tuh. Itu pemalas namanya kayak begitu. Sampah masyarakat yang kayak begitu. Males tuh namanya. Innallaha yamgutul abad sabahlal. Allah benci kepada hamba yang sabahlal. Sabahlal, la yanfa', la yufid wa la yastafid. Enggak ngasih manfaat buat orang, enggak guna buat orang, juga enggak mengambil manfaat, enggak menimba manfaat dari orang. Itu malas kayak begitu namanya. Kalau dia di masjid mulu, ibadat mulu, ngaji terus, zikir terus, ibadah khalas.
Udah sibuk sama Allah Ta'ala. Iya. Kagak, bengong aja. Begitu. Kayak pajangan rumah, kayak penunggu. Kayak setan penunggu rumah tuh. Ah, tuh udah. Wala hatta jaga anak. Wala hatta. Wa kana al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Bal-Faqih Allamatud Dunya. Dia kerja, punya kebun, dia berkebun, kemudian nyiram pohonan, nyiram tanaman dia, nimba air. Subhanallah. Ngajar juga, dakwah juga, begitu. Dalam satu waktu, saking sibuknya dia ngajar. Begitu ada orang nanya fatwa, dia jawab, sambil juga dia menulis kitab, sambil tangannya ngasih makan kambing. 4 pekerjaan di dalam satu waktu. Sibuk. Dan dia orang yang paling tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Haddad sampai minta kerja kepada orang rumahnya. Beliau buta, tapi dia bilang kepada orang rumahnya, gini deh, saya mesti kasih saya pekerjaan rumah, apa kayak di rumah. Lah, engkau Habib, wali, banyak ini, engkau juga ngasih kita nafkah benar. Saya minta pekerjaan di rumah, apa yang saya kerjain? Ngepel kah, nyapu kah, masak kah, cuci piringnya, pokoknya apa, mesti ada, apa? Akhirnya gini deh, karena memaksa, tugas engkau di rumah, itu ada tempat air dari kulit. Kalau sekarang kan galon air buat minum. Nah dulu tuh tempat air itu dari kulit, digantung, mau tinggal dituang. Itu satu namanya girbeh, tempat air kulit tuh isinya seperti isi 1 galon. Itu girbeh kalau udah habis, karena dia lentur, ya turunin, gulung, lipat, taruh di pinggiran. Itu doang tugasnya. Yaudah, yang penting ada kerjaan. Yang penting ada kerjaan. Hakadha. Kafa bil mar'i ithman an yudayya bima ya'ul. Cukup seseorang dianggap sebagai pendosa dengan menelantarkan keluarga yang wajib dia nafkahi. Wajib dia nafkahi, wajib. Jangan ditelantarin. Lu ngapain kek? Ayo. Hatta kumpulin ranting-ranting di jalan, atau kayu-kayu yang dibuang di jalanan atau di hutan sono, begitu ikat jadi kayu bakar, jual, hatta. Kemudian juga ketika dia menyimpan sesuatu ataupun berobat dari suatu penyakit, itu sama sekali tidak membuat tawakalnya jadi cacat, enggak. Oke aja, enggak jadi masalah. Tidak membuat tawakalnya jadi cacat. Rasul sallallahu alaihi wasallam terkadang menyimpan sesuatu untuk keluarganya, untuk menunjukkan kalau itu boleh. Adapun Rasulullah untuk pribadi beliau tidak nyimpan untuk dirinya. Tapi terkadang nyimpan sesuatu untuk orang. Disimpenin untuk orang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulnya bilang, "Ada buat fulan." Atau terkadang ada keluarga nyimpan sesuatu buat Rasulullah, orang lain yang nyimpan buat Rasul. Oh, terkadang kalau Rasulullah tahu akan hal tersebut, dilarang, jangan, kasih aja udah. Besok gampang. Sallallahu alaihi wasallam.
Itu di antara orang yang masuk surga tanpa hisab adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tawakal dengan sungguh-sungguh itu ada 3 ciri. Tidak berharap kepada selain Allah. Enggak berharap kepada selain Allah, enggak takut kecuali hanya kepada Allah. Dia tidak mengharap kecuali kepada Allah, enggak takut melainkan hanya kepada Allah. Takut dia dan harapan dia cuma buat Allah doang. Tawakal ngelihat duit melotot. Nah, tawakal apaan? Tawakal tapi dia lirik-lirik sama apa yang ada di kantong orang, sama hartanya orang lain. Bukan begitu tawakal. Oh, berserah kepada Allah, udah pasrah aja. Akan tetapi dia tamak, rakus dengan apa namanya, dengan apa yang ada di kantong sama orang yang ada di kantongnya orang lain. Bukan tawakul. Enggak berharap, enggak takut, melainkan hanya kepada Allah. Di antara cirinya itu, dia enggak sungkan untuk menyampaikan yang hak di hadapan siapapun. Kalau ente ngomong, ente diboikot, sebodoh. Yang ada ngomongin hak, yang mau marah-marah, yang mau ngambek-ngambek, yang mau suka-suka, yang mau benci-benci, ada ngomong yang hak. Begitu, enggak berharap kepada orang. Kalau ente ngomong begitu, orang enggak mau nyumbang, biarin, jangan nyumbang. Ente diganggu, dibully, masa bodoh, biarin. Mau siapa kek? Subhanallah. Enggak berharap sama makhluk, enggak takut sama makhluk, enggak nyari musuh sama siapapun, sampaikan yang hak apa yang ada. Yang mau ngambek ya ngambek aja, urusan dia. Wasani, jangan sumpah sama rezeki. Tawakal, ya hendaknya dia merasa nyaman, tentram dengan janjinya Allah. Jangan sumpah, jangan mikir sama rezeki. Merasa tentram, batinnya tenang dengan janjinya Allah Subhanahu wa taala. Sukun. Fikrak wa ikhtiyarak da'huma warak wa tadbir aidan wajhad man barak maulakal muhaimin innahu yarak fawidhul umurak waghnam as-sukun la yakthur hammuk ma qaddir yakun lawalim wa kaif qaulun dhil hamag ya'tarid 'ala Allah alladhi khalaq wa qada wa qaddar kull shay' bihaq ya qalbi tanabbah wa atrukul mujun la yakthur hammuk ma qaddir yakun. قد من تعالى برزق القوام في الكتاب المنزل نور للأنام فريضة والسخط حرام والقنوع راحة والطمع جنون لا يكثر همك ما قدر يكون. Enggak sumpah sama rezeki, santai aja, merasa tentram. Ente sekarang jalan enggak pegang duit, kok masih bisa ketawa? Begitu, gue punya ATM. Tinggal narik doang. Duitnya di mana? Dipegangin. Sama siapa? Ente kenal sama orangnya? Enggak. Perusahaan. Kenal siapa pemilik perusahaannya? Enggak. Waktu ente masukin duit ke apa itu tellernya atau apa? Ente kenal sama orangnya? Tahu? Ini anaknya siapa? Bapaknya siapa? Rumahnya di mana? Enggak. Begitu. Dia enggak tahu. Atau tahu alamat ATM-nya? Nggak tahu alamatnya. Ntar lihat aja kalau ketemu ada tanda. Dia nggak tahu. Dia pegang ATM, mau pergi kemana? Keluar kota juga jadi, keluar negeri juga jadi. Modal kartu satu, kartu plastik. Colok keluar duit. Tuh. Hakadha. Wala dia kenal. Wala ya, dia kenal
nggak pernah ngasih dia rezeki, nggak pernah nyuapin dia makanan, nggak pernah nyebokin dia, nggak pernah beliin dia pampers. Kenal kagak, tahu nggak? Tapi udah, yakin, tawakal sama dia, bukan sama Allah. Nah sekarang kita juga nggak pegang apa-apa. Ente punya Tuhan kan, punya Allah kan, ya sudah. Ente lebih percaya nyimpen duitnya di orang apa di Allah? Di bank apa di Allah? Ma indallah khairul lil abrar. Man dzal ladzi yuqridullaha qardan hasanah. Siapa yang mau nyimpen duit di Allah? Nyimpen duit di Allah. Qard. Kayak kita nyimpen duit di bank, kita minjemin bank, ya kan? Bank make duitnya kita. Nah, bilang siapa yang mau minjemin Allah? Hat sini. Allah juga punya bank. Siapa yang mau minjemin Allah? Kapan ente mau tarik? Bilang aja. Bilang sama Allah Ta'ala. Ya Rab, pengen. Ya Rab, mau. Cuma kita lebih yakin sama bank daripada sama Allah. Ngasih ke Allah, ketipu gua. Ada orang begitu. Ngasih ke Allah, ya ujungnya gak dapat apa-apa. Investasi bodong ke Allah. Begitu maksudnya. Na'udzubillah min dzalik. Kita gak ngomong aja, tapi yang di benak kita kayak begitu. 2 miliar titipin ke bank. Khalas. Simpanan hari tua. Simpanan hari tua. 10 miliar titipin di bank. Simpanan hari tua. Aman. Dia nggak tahu berapa banyak orang yang ketipu. Coba nyimpannya di Allah. Simpan di masjid, simpan di pesantren, simpan di dakwah, simpan di jalan Allah, simpan di apa namanya untuk fakir miskin. Tuh, man dzal ladzi yuqridullaha qardan hasanah. Siapa yang mau minjemin Allah? Dilipat gandakan tuh depositonya berlipat ganda yang ada di sisi Allah. Halal. Yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqat. Riba bikin bangkrut, sedekah bikin berkah. Cuma kita begitu. Juga jangan goncang. Ketika ditimpa sesuatu dikit langsung takut, stres, khawatir. Mau itu penyakit, mau itu krisis ekonomi, mau itu krisis politik, mau itu krisis bangsa, krisis negeri. Oh takut, khawatir. Jangan, lu jangan takut. Santai aja, tenang. Bukan cuma sekedar teori, tapi dalam prakteknya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani satu kali lagi ngajar, tahu-tahu jatuh ular dari loteng jatuh ke tubuhnya. Oh Syekh tetap biasa. Masuk tuh ular ke lengan bajunya. Masuk tuh ular ke lengan bajunya. Enggak bergerak sampai keluar dari lengan satunya. Enggak bergerak, tetap lanjut. Radhiyallahu anhu ardah. Wala dia putus omongannya. Nah kita kena semut dikit aja, wah, loncat. Ada tawon aja, loncat. Begitu. Ada kecoa aja, ngibrit, lari. Ngelihat tikus kayak ngelihat macan. Tikus. Mestinya dia yang takut sama kita, bukan lu yang takut sama tikus. Kecoa yang takut sama kita. Bukan kita yang takut sama kecoa. Bodoh banget sih. Cicak. Begitu. Wah, kita yang ngejerit. Mestinya cicaknya yang ngejerit. Yang jatuh dia. Ketemu sama raksasa. Ya kan? Begitu. Mestinya dia ngejerit. Cicaknya sopan, kalem, bos. Begitu. Si bosnya yang apa namanya? Yang jerit-jerit. Nggak terbalik tuh. Ada satu orang masyayikh ditaruh di mana namanya sama orang zalim, sama penjahat, ditaruh di kandang singa, taruh di situ. Singanya kelaparan, dilempar ke situ.
wala dimakan, wala ngeganggu tuh orang. Tawakal tetap tenang, kalem, singa lewat seliweran nggak ngeganggu dia. Begitu. Sampai akhirnya ngelihat begitu, ya kelas dilepasin. Begitu dia dilepaskan, ditanya, Syekh, waktu ente ditaruh ke kandang singa oleh orang zalim tersebut, apa sih yang kamu pikirin? Sampai kok kamu tetap tenang? Apa sih yang kamu pikirin? Sampai kamu tetap tenang seperti itu? Bilang, yang saya pikirin, ilernya singa najis apa enggak ya? Saya lagi inget-inget di kitab. Begitu. Kenapa? Soalnya kalau ilernya dia najis, ntar sholatnya saya bagaimana? Saya lagi inget-inget dulu bahasannya di kitab. Ilernya singa bagaimana tuh? Kalau apa digigit saya, bukan masalah matinya, najis apa enggak? Begitu. Ilernya dia, saat dia menggigit saya atau makan tangan saya, najis apa enggak? Yang dia pikirin ibadatnya. Oh. Sebab intinya nggak ada terjadi kebocoran masalah dunia kita, melainkan sesuai dengan kebocoran dalam masalah akhirat kita, dalam hubungan kita kepada Allah Ta'ala. Kalau hubungan kita sama Allah baik-baik aja, dunia mah kecil, rapi-rapi aja. Ikhtiar tetap ala kadarnya. Ikhtiar tetap, bismillah. Yang mau benar-benar, yang mau serius, yang mau ala kadarnya, nggak jadi masalah. Sesuai dengan kadarnya dia, silahkan. Jangan ditinggalin ikhtiar sama sekali. Al-haqqa antam kutha haitsu anzalak hatta yakunallahu anhu nagalak. Dalam orang itu ada dua. Orang yang tawakal ada dua. Tawakal ma'a ittikhadil asbab. Tawakal dengan menjalankan ikhtiar. Mau ikhtiarnya itu 100%, 70%, 50%, 40%, enggak masalah. Ada ikhtiarnya dia. Atau tawakal dengan tajarrud. Yang tadi tawakal juga. Atau tawakal dan tajarrud. Tajarrud itu sama sekali tidak berkecimpung dalam sebab-sebab duniawi. Sama sekali. No, urusan duniawi dia. Tawakal. Nah kalau yang tajarrud dengan syarat. Totalitas waktunya untuk Allah, bukan depan TV. Ibadat untuk Allah 100%. Hadza huwa. Dan enggak jelalatan sama apa yang di kantong orang, enggak tamak dengan rezekinya orang lain. Hadza adabnya tajarrud. Ya Allah bitaufik. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, la bi dzikrillah tatma'innul qulub, afdhalu dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.